Selamat pagi saudara, Klik Indonesia Pagi TVRI kembali hadir menjumpai Anda. Hari ini Jumat 5 September 2025 bersama saya Yunita Bodim. Dan saudara, berikut kita ikuti dua topik utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Presiden Prabowo Subianto telah meminta DPR RI agar segera membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Pengemudi rantis Bribka Rohbat diberi sanksi demosi 7 tahun atau penurunan jabatan dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek daring Afan Kurniawan. Kita awal informasi pertama saudara. Kejaksaan Agung menahan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Kejaksaan Agung menyatakan Nadiem Makarim ditahan di Rutan Salemba, Jakarta untuk kepentingan penyidikan. Direktur Penyidikan atau Dirdik Jampitsus Kejagung Nur Cahyo Jungkung Madyo menyatakan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kini ditahan di Rutan Salemba. Penahanan itu dilakukan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan sejak 4 September 2024. Direktur Penyidikan atau Dirdik Jampitsus Kejagung Nur Cahyo Jungkung Madyo mengatakan bahwa Nadiem Makarim menjadi tersangka kelima dalam pengusutan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem Makarim diduga terlibat dalam meloloskan dan memuluskan Google agar bisa terlibat dalam proyek pengadaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim telah 2 kali diperiksa dalam korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem diperiksa pertama kalinya pada 23 Juni lalu. Kemudian kembali diperiksa pada 15 Juli 2025. Hari ini merupakan pemeriksaan ketiga Nadiem Makarim. Ia juga sebelumnya telah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan sejak 19 Juni 2025. Kan nanti itu masih didalami. Saudara Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah beberapa kali mengupayakan agar DPR bisa membahas RUU perampasan aset sesegera mungkin. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah beberapa kali meminta DPR RI agar segera membahas rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ia menjelaskan pemerintah tengah mempertimbangkan memasukkan RUU Perampasan Aset dalam program legislasi nasional atau Prolegnas tahun 2025-2026. Pemerintah sudah siap membahas RUU perampasan aset tetapi masih menunggu kapan RUU tersebut akan dibahas oleh DPR. Pak Presiden pun sudah beberapa kali juga menegaskan supaya DPR segera membahas RUU itu, dan kemarin juga saya berkoordinasi dengan Pak Supratman, Menteri Hukum, sedang membicarakan memasukkan RUU perampasan aset itu dalam Prolegnas 2025-2026 dan sedang menunggu keputusan apakah akan diambil inisiatifnya oleh DPR. Kalau itu memang disepakati, DPR silakan mempersiapkan RUU perampasan aset itu yang dulu sebenarnya sudah pernah diajukan oleh pemerintah pada masa Pak Jokowi, dan pemerintah siap untuk membahas itu, dan tergantung nanti siapa yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk membahas RUU perampasan aset itu. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil, mengungkapkan bahwa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset baru akan dibahas tahun 2026 mendatang.
Saat ini, DPR masih fokus menyelesaikan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ditargetkan rampung pada tahun ini. Saudara, sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi menyampaikan aspirasi di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah perwakilan mahasiswa menyampaikan beberapa hal, salah satunya pembebasan aktivis mahasiswa yang sebelumnya memberikan aspirasi di sejumlah daerah. Sejumlah BEM dan perwakilan organisasi kemahasiswaan bertemu dengan Menseknek Prasetyo Hadi, Mendiktek Brian Yuliarto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada 4 September 2025. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Rishad Fahlevi, mengatakan telah memberikan aspirasi di antaranya membebaskan aktivis mahasiswa yang sebelumnya memberikan aspirasi di sejumlah daerah. Selain itu, kebijakan pemerintah harus pro rakyat. Dan beberapa poin tuntutan yang kami sampaikan di DPR secara umum kami sampaikan pada Sekretariat Negara selaku perwakilan pemerintah. Beberapa yang menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kawan-kawan aktivis di seluruh daerah dan seluruh kabupaten kota bisa tidak ada yang dilakukan kriminalisasi. Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami. Lalu yang berikutnya adalah mengenai bagaimana tim investigasi harus dibentuk oleh Presiden, dan berikutnya adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, misalnya pajak. Sementara itu, salah satu perwakilan mahasiswa dari BEM PTNU, Muhammad Raihan, mengatakan menyampaikan di antaranya di pendidikan khususnya kesejahteraan guru honorer. Saudara Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Pemerintah menjamin kebebasan rakyat untuk beraspirasi selama dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai hukum. Tetap harus dilakukan. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan pemerintah menjamin kebebasan rakyat untuk beraspirasi selama dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai hukum. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra setelah usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 4 September. Ia menegaskan kepala negara telah memberikan arahan agar seluruh kementerian dan lembaga menanggapi aspirasi publik dengan bijak, khususnya aspirasi dari kalangan mahasiswa. Rakyat tidak perlu merasa takut, merasa khawatir ya, karena pemerintah menjamin kebebasan masyarakat rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapat, ungkapan perasaannya melalui unjuk rasa sepanjang itu dilakukan dengan damai, tertib, dan mengikuti koridor hukum yang berlaku. Jadi penegakan hukum yang ditegaskan oleh Pak Presiden itu, bahkan beliau mengatakan penegakan hukum yang tegas begitu, itu hanya dilakukan terhadap orang yang memanfaatkan situasi demonstrasi itu untuk berbagai tindak kejahatan, ya seperti melakukan perusakan, pembakaran, dan lain seperti itulah. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril juga menegaskan akan memimpin rapat koordinasi pada Senin 8 September untuk membahas aspek hukum terkait dinamika penyampaian aspirasi masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap langkah pemerintah tetap berada dalam koridor hukum. Saudara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan harga jual listrik ke perusahaan listrik negara dari proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik hanya satu tarif. Rencananya proyek ini akan dijalankan oleh Badan Pengelola Investasi Danantara. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan harga jual listrik ke perusahaan listrik negara atau PLN dari proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik hanya satu tarif, yakni 20 sen per kWh. Ia menegaskan dengan adanya proyek ini diharapkan persoalan sampah di 33 provinsi akan selesai dalam waktu 2 tahun. Peraturan Presiden Waste to Energy akan segera terbit.
Perpres akan merevisi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi lingkungan. Sampah ini kan juga antar kementerian sudah selesai dengan satu tarif 20 sen nanti. 3-6 bulan ini akan kita selesaikan prosesnya, 3-6 bulan. Nanti di antara akan melaksanakan kira-kira 1 tahun sampai 1,5. Jadi 2 tahun soal sampah yang 34 provinsi bisa kita selesaikan, gitu ya. Untuk proyek Waste to Energy akan dilaksanakan lebih dulu di Jakarta, Bandung, Bali, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Sementara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara akan terlibat dalam proyek pengolahan sampah menjadi energi alias Waste to Energy. Proyek tersebut akan diwujudkan dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Saudara Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI Purnawirawan Muhammad Herindra dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto ke Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Pemanggilan Kepala BIN dan Kepala Bapitsus untuk membahas situasi terkini yang terjadi di tanah air. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI Purnawirawan Muhammad Herindra dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pemanggilan dilakukan setelah aksi unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah mulai mereda. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto memastikan bahwa kondisi nasional pasca aksi unjuk rasa di sejumlah daerah sudah kembali terkendali. Nanti kita lihat aja setelah diberi petunjuk aja baru kita bisa bicara ya. Apakah ada mengenai perkembangan dinamika kondisi? Ya tentunya lah dengan perkembangan dinamika saat ini ya. Pada prinsipnya Presiden kan selalu memberikan ke seluruh elemen bangsa untuk kita bersatu ya, karena persatuan itu kunci Indonesia untuk maju ya. Dan beliau juga sudah memberikan petunjuk kepada seluruh KL untuk membuka selalu ruang dialog kepada rakyat. Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI Purnawirawan Muhammad Herindra menegaskan kondisi tanah air telah aman. Karena itu pemerintah akan melakukan evaluasi atas munculnya gejolak di masyarakat. Saudara Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pertemuan antara pimpinan DPR dengan pimpinan-pimpinan fraksi partai politik yang ada di DPR pada Kamis 4 September 2025. Pertemuan membahas transformasi dan reformasi di DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pertemuan pimpinan DPR dengan seluruh pimpinan fraksi partai politik di DPR. Ketua DPR mengumpulkan pimpinan fraksi membahas transformasi DPR termasuk menampung aspirasi-aspirasi dari rakyat. Pertemuan yang dipimpin Ketua DPR dihadiri Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad, Syamsyurizal, dan Saan Mustafa. Puan bertemu para pimpinan fraksi di ruang rapat pimpinan DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan itu membahas kesepakatan soal pemberhentian tunjangan rumah dan moratorium kunjungan luar negeri bagi anggota DPR RI. Hal ini sebelumnya sudah diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Ketua DPR mengklaim DPR senantiasa terbuka dan melakukan evaluasi. Ia menyatakan pada prinsipnya DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri, termasuk menerima aspirasi masyarakat dan dijadikan masukan yang membangun. Ketua DPR menjamin DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan supaya dapat memenuhi harapan rakyat. Sebelumnya DPR mengundang perwakilan 16 organisasi mahasiswa untuk berdialog mengenai kondisi bangsa saat ini pasca aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah pada 25 hingga 31 Agustus 2025 pada Rabu 3 September. Para perwakilan mahasiswa itu menyampaikan aspirasi mereka kepada DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang ikut menemui para mahasiswa menyatakan aspirasi terkait tunjangan hingga keterbukaan DPR akan menjadi pertimbangan ke depan. Wakil Ketua DPR menyebut DPR akan melakukan reformasi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Sementara itu, Saudara, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan politisi Partai Golkar Adis Kadir tidak mendapatkan fasilitas apapun sebagai wakil rakyat, termasuk gaji setelah dinonaktifkan sebagai anggota legislatif. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan salah satu kader Partai Golkar, Adis Kadir, setelah dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI, tidak mendapatkan fasilitas dan gaji. Anggota DPR dengan status nonaktif berarti anggota tersebut tidak lagi menjalankan fungsi representasi rakyat di DPR. Maka sangat tidak logis apabila tetap menerima gaji dan fasilitas yang bersumber dari negara. Pak Adis sampai hari ini statusnya nonaktif dan beliau tidak mendapatkan fasilitas apapun termasuk gaji. Sebelumnya Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji juga menegaskan anggota DPR RI yang sudah nonaktif tidak lagi menerima gaji dan tunjangan. Ia menyebut hal inilah yang menjadi perbedaan antara anggota DPR aktif dan nonaktif. Saudara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan harus tetap berjalan. Kepala negara juga berharap kerusakan infrastruktur termasuk fasilitas publik di berbagai provinsi bisa segera ditangani. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 4 September. Rapat terbatas membahas perkembangan situasi terkini yang terjadi di tanah air. Kepala negara menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan harus tetap berjalan. Selain itu, kerusakan infrastruktur termasuk fasilitas publik di berbagai provinsi segera ditangani. Karena memang banyak hal yang tidak bisa menunggu, artinya pembangunan harus tetap dijalankan dengan baik. Dan beliau juga berharap kerusakan infrastruktur termasuk fasilitas publik yang terjadi di berbagai provinsi termasuk kabupaten kota bisa segera ditangani, dibangun kembali ataupun diperbaiki. Dan tentunya nanti Kementerian Pekerjaan Umum yang juga akan bekerja secara langsung. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Yudhoyono mengungkapkan total kerugian kerusakan fasilitas umum karena kericuhan demo mencapai 900 miliar rupiah hingga 900 miliar rupiah. Ia mengatakan kerusakan ini telah dihimpun dari 10 provinsi dan 25 kabupaten kota dengan kerusakan yang paling parah. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Indonesia punya banyak cara unik dalam menjaga kebersihan hidup. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran.
Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Selamat pagi saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Setelah 3 hari melakukan pencarian dengan menyisir hutan pegunungan Meratus, Satgas Aksi Cepat Tanah Bumbu atau ACTB yang terdiri dari TNI Polri, Basarnas, BPBD, dan relawan akhirnya menemukan puing helikopter jenis BK117D3 dan sejumlah jasad penumpangnya di Kecamatan Mantawe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Inilah video yang diterima dari Satgas Aksi Cepat Tanah Bumbu ACTB, detik-detik penemuan bangkai helikopter jenis BK117D3 dengan kode registrasi PKRGH milik operator Istindo. Puing pertama ditemukan adalah ekor heli yang patah dari kabin pada pukul 12.30 WITA. Lokasi temuan sekitar 700 meter dari titik koordinat yang sebelumnya diberikan oleh KNKT. Setelah penemuan puing pertama, Satgas kembali menyisir area sekitar dan akhirnya menemukan jasad sejumlah penumpang dan awak helikopter. Namun, Satgas belum bisa memastikan jumlah jasad karena ada yang masih tertumpuk dalam kabin heli yang terbakar. Meski ditemukan pada siang hari, informasi baru bisa diterima posko menjelang maghrib karena terkendala komunikasi jaringan dan terjalnya alam di lokasi jatuhnya helikopter. Koordinator Satgas ACTB dan Dim 1022 Tanah Bumbu Letkol Infantri Jirda Aulia Salam mengapresiasi perjuangan Satgas dalam misi pencarian dan penyelamatan ini. Meski dalam tekanan cuaca dan kondisi alam yang ekstrim, perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil. Sementara Bupati Tanah Bumbu Andi Rudilati menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam misi pencarian ini, sehingga bisa menemukan helikopter dalam waktu tak begitu lama. Pihaknya berkomitmen untuk memberikan bantuan maksimal dalam proses evakuasi hingga selesai. Helikopter dengan kode registrasi PKRGH milik operator Istindo ini hilang kontak 10 menit setelah lepas landas dari Bandara Gusti Samsir Alam Kota Baru dengan rute Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Senin lalu. Heli yang ditumpangi 2 awak dan 6 penumpang ini diduga jatuh di kawasan air terjun Mandindamar, Desa Gunung Raya, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. 2 orang penumpang merupakan warga negara asing. Sementara itu, Direktur Operasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio dalam press rilisnya dengan sejumlah media di Kalimantan Selatan di kantor SAR Banjarmasin di Banjarbaru menyatakan karena cuaca tidak menentu dan hari mulai gelap, proses evakuasi jasad korban helikopter dilakukan di hari selanjutnya. Namun seluruh SAR gabungan telah dikerahkan menuju titik bangkai helikopter yang ditemukan. Untuk jasad para korban akan langsung dievakuasi menggunakan jalur udara menuju Banjarmasin. Tim gabungan berkomitmen untuk melanjutkan operasi pencarian dan evakuasi hingga seluruh korban berhasil dievakuasi dengan tetap mengutamakan keselamatan personel di lapangan. Saudara anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Rusdi Masemapasesu resmi ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI melalui rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Rusdi Maste menggantikan Ahmad Sahroni yang dipindahkan ke Komisi 1 DPR RI dan kemudian dinonaktifkan oleh partainya. Komisi 3 DPR RI menjadi sebagai berikut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengumumkan pergantian Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi Nasdem yang semula dijabat oleh Ahmad Syaroni, kini dijabat Rusdi Masemapasesu. Sufmi Dasko Ahmad menilai pergantian itu dilakukan berdasarkan surat dari fraksi Partai Nasdem. Pergantian tersebut diatur dalam pasal 58 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR RI yang menyebutkan bahwa pimpinan Komisi 3 DPR RI merupakan satu paket berdasarkan usulan fraksi yang berlaku selama 5 tahun. Sehingga pengganti Ahmad Syaroni yakni Rusdi Masemapasesu merupakan anggota DPR RI dari partai yang sama yakni fraksi Partai Nasdem. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, susunan pimpinan Komisi 3 DPR RI, yakni Habibur Rahman dari fraksi Gerindra sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, Dede Indra dari fraksi PDIP, Sari Yulianti fraksi Golkar,
Rusdi Mase fraksi Nasdem, dan Rano Alfat fraksi PKB sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Sebelumnya Ahmad Saroni dicopot dari pimpinan Komisi 3 DPR RI oleh Partai Nasdem dan dipindahkan ke Komisi 1 DPR RI sebagai anggota biasa. Pencopotan itu dilakukan oleh partai untuk merespon sorotan dari publik. Setelah dipindahkan, Ahmad Saroni juga dinonaktifkan oleh Partai Nasdem sebagai anggota DPR RI. Partai Nasdem juga meminta kepada DPR RI untuk menyetop gaji, tunjangan, dan segala fasilitas yang masih diterima oleh Ahmad Saroni. Saudara pengemudi Rantis Bribka Rohmat diberi sanksi demosi 7 tahun atau penurunan jabatan dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek daring Afan Kurniawan. Kasat Brimo Polda Metro Jaya, Bribka Rohmat, selesai menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Karopenmas Divisi Was Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengungkapkan pengemudi kendaraan taktis atau Rantis Bribka Rohmat disanksi mutasi bersifat demosi selama 7 tahun sesuai dengan sisa masa dinasnya di institusi Polri. Mutasi bersifat demosi selama 7 tahun sesuai dengan sisa masa dinas pelanggar di institusi Polri. Kemudian atas putusan tersebut, rekan-rekan tadi juga telah mendengar yang bersangkutan mempertimbangkan untuk berpikir terlebih dahulu. Sanksi administratif lainnya yakni penempatan pada tempat khusus selama 20 hari, terhitung sejak 29 Agustus 2025 hingga 17 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri. Majelis Etik juga menjatuhkan sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Saudara Komisi Kepolisian Nasional mengungkapkan spion kendaraan taktis mengalami kerusakan saat kejadian meninggalnya pengemudi ojek daring Afan Kurniawan. Kompolnas menilai kerusakan spion itu membuat adanya titik buta atau blind spot pengemudi kendaraan taktis. Anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Ida Utari Purnamasasi mengungkapkan spion kendaraan taktis menjadi salah satu faktor meninggalnya pengemudi ojek daring Afan Kurniawan. Anggota Kompolnas mengatakan sesuai penjelasan pengemudi kendaraan taktis Bribka Rohmat, spion kendaraan mengalami kerusakan. Kondisi ini menciptakan blind spot atau titik buta saat kejadian meninggalnya pengemudi ojek daring Afan Kurniawan. Pada saat melaksanakan tugasnya, ada beberapa kondisi di mana yang bersangkutan tidak bisa melihat kondisi real di lapangan, termasuk karena adanya blind spot di rantis itu sendiri, termasuk kondisi psikologis di dalam ruang rantis itu sendiri. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan video kejadian menjadi salah satu bahan pokok sidang etik dalam mengukur tindakan saat kejadian. Komisioner Kompolnas mengatakan blind spot memang menjadi salah satu alasan Bribka Rohmat disanksi demosi 7 tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menawarkan peluang investasi untuk proyek Giant Seawall kepada sejumlah negara termasuk Tiongkok, Korea Selatan, dan negara Eropa sebab proyek ini masuk dalam program strategis nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan sejumlah fase pembangunan Giant Seawall akan ditawarkan untuk kerjasama pendanaan dengan negara mitra. Nantinya, pembiayaan proyek difokuskan pada skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Giant Seawall itu menjadi program besar Pak Presiden, program unggulan, program andalan yang diharapkan bisa menyelamatkan masyarakat di pesisir terhadap perubahan cuaca climate change. Dan tentu akan dibuat nanti dalam studinya fase-fase dari Giant Seawall. Nah, fase-fase itu tentunya salah satu nanti akan ditawarkan ke beberapa negara termasuk China.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menghadiri undangan khusus Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing pada peringatan 80 tahun Hari Kemenangan pada Rabu 3 September 2025. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara itu sempat membahas peluang kerjasama infrastruktur strategis termasuk proyek Giant Seawall. Adapun proyek tersebut ditaksir akan memakan biaya sebesar 80 miliar dolar Amerika Serikat atau 1,31 kuadriliun. Saudara, seorang balita Palestina berusia 3 tahun menjadi satu-satunya korban selamat dari serangan Israel yang menewaskan orang tua dan saudara-saudara perempuannya di kota Gaza. Selain itu, Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pembicaraan dengan para pemimpin negara sehari usai parade militer spektakuler di Beijing. Berikut informasi selengkapnya dalam Kilas Internasional. Ibrahim Al-Mahbuh, bocah Palestina berusia 3 tahun, duduk di pelukan neneknya setelah selamat dari serangan Israel yang menewaskan orang tua dan 2 saudara perempuannya. Ibu Ibrahim tewas dalam kondisi sedang hamil 7 bulan. Nenek korban sambil menggendong Ibrahim menuturkan pilar dan puing-puing bangunan menimpa cucunya, namun entah bagaimana Tuhan menyelamatkan nyawanya. Bocah laki-laki itu menjadi satu-satunya yang selamat dari serangan Israel yang menghantam bangunan tempatnya berlindung di kota Gaza, Gaza Utara, Palestina. Keluarga Ibrahim terdiri dari 4 orang itu telah mengungsi dari Jabalia, jalur Gaza Utara ke kota Gaza. Sementara itu, permohonan terakhir yang memilukan dari seorang gadis Palestina berusia 5 tahun yang terjebak di dalam mobil di bawah tembakan Israel diceritakan kembali dalam film The Voice of Hind Rajab. Film baru yang menyayat hati itu diputar perdana di Festival Film Venesia. Drama kisah nyata ini berfokus pada operator telepon dari Bulan Sabit Merah Palestina yang berusaha selama berjam-jam untuk meyakinkan Hind Rajab yang terjebak saat ia memohon untuk diselamatkan dari mobil saat bibi, paman, dan 3 sepupunya telah terbaring tak bernyawa. Setelah menunggu selama 3 jam, Bulan Sabit Merah akhirnya mendapatkan lampu hijau dari Israel untuk mengirimkan ambulans guna menyelamatkan Hind. Namun kontak dengan gadis itu dan para penyelamat terputus tepat setelah ambulans tiba di tempat kejadian. Beberapa hari kemudian, jasad gadis itu ditemukan bersama dengan kerabatnya di dalam mobil. Jenazah kedua petugas ambulans yang tewas juga ditemukan dari kendaraan mereka yang hancur akibat bom. Cucu tokoh anti-apartheid atau politik perbedaan warna kulit Afrika Selatan Nelson Mandela mengatakan yang dialami rakyat Palestina di bawah pendudukan Israel lebih buruk dibandingkan apapun yang dialami rakyat Afrika Selatan di bawah apartheid. Mandela mendesak masyarakat global untuk membantu rakyat Palestina. Cucu Mandela bersiap terbang ke Tunisia untuk bergabung dengan armada yang bertujuan mengirimkan makanan dan pasokan kemanusiaan ke Gaza untuk mematahkan blokade laut Israel. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengadakan serangkaian pertemuan bilateral dengan para pemimpin asing sehari setelah Tiongkok menggelar parade militer besar-besaran yang memamerkan kemampuan pertahanannya yang semakin meningkat. Delegasi dari Zimbabwe, Vietnam, Kuba, Republik Kongo, dan Serbia bertemu dengan Xi di Beijing menggarisbawahi upaya Tiongkok untuk mempererat hubungan diplomatik. Lebih dari 25 kepala negara atau pemerintahan asing menghadiri parade militer besar-besaran di Beijing pada Rabu 3 September seiring upaya Presiden Xi Jinping untuk menjadikan Tiongkok sebagai penjaga tatanan internasional pasca Amerika Serikat. Korea Utara merilis foto-foto pertemuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, Tiongkok. Pemimpin Pyongyang mengatakan negaranya akan mendukung penuh militer Rusia sebagai tugas persaudaraan dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut hubungan kedua negara istimewa. Tahun lalu, kedua pemimpin negara menandatangani perjanjian pertahanan bersama yang mewajibkan masing-masing pihak untuk saling membantu jika terjadi serangan bersenjata.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki selera humor karena menuduh Putin berkonspirasi dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un untuk melawan Amerika Serikat. Trump mengatakan pada Selasa bahwa ia sangat kecewa dengan Putin. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menganggap parade militer di Tiongkok adalah upacara yang indah dan sangat mengesankan. Tetapi Trump mengatakan Amerika Serikat seharusnya disebutkan dalam pidato Presiden Tiongkok Xi Jinping karena Xi adalah temannya. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Tapi, tak semua yang pulang, hanya sekedar kembali. Pudar. Kami datang naik speedboat, ada riam dan sebagainya. Jujur saya takut banget, saya sambil pegang aja besinya dan berdoa, ya Allah kalau memang di sinilah semua selesai ya sudah enggak apa-apa mau kayak mana lagi. Guru di pedalaman, lentera bangsa yang tak pernah padam. Mari kita dukung mereka untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Guru, pejuang pendidikan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Sebanyak 100 pasangan mengikuti prosesi akad nikah masal yang diadakan secara gratis mulai dari biaya penghulu hingga fasilitas hotel. Nikah masal tersebut merupakan wujud nyata negara hadir di tengah masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengatakan program nikah massal merupakan langkah nyata pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu karena tidak dipungut biaya sama sekali, semua ditanggung pemerintah, bahkan pasangan pengantin juga diinapkan di hotel secara gratis. Nikah massal yang diadakan dalam Nikah Fest tersebut termasuk rangkaian Blissful Maulid untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nasaruddin Umar menekankan pentingnya pencatatan pernikahan karena akan membawa dampak yang besar di masa depan seperti pengurusan akta kelahiran anak, wajib disertai buku nikah orang tua, dan tanpa akta lahir tidak dapat masuk ke dalam kartu keluarga sehingga tidak bisa membuat KTP yang merupakan syarat untuk pembuatan paspor. Jika tidak ada paspor, maka tidak dapat pergi haji atau umroh karena syarat haji atau umroh wajib memiliki paspor. Perkawinan massal 100 pasang ya. 2 bulan yang lalu juga 100 pasang dan ini juga diikuti di sejumlah daerah ya. Ini sangat membantu masyarakat. Ini satu bukti bahwa negara datang untuk membantu warganya dalam melangsungkan perkawinan. Banyak sekali orang mau melangsungkan perkawinan tapi terhambat dengan biaya. Ini gratis semuanya. Menteri Agama Nasaruddin Umar menambahkan pernikahan massal juga diperuntukkan umat agama lain di bawah Kemenak seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang bertujuan agar perkawinan dapat berlangsung sah, tercatat, dan melahirkan generasi yang baik untuk mewujudkan generasi emas 2045. Sementara itu, saudara, Kementerian Agama Republik Indonesia mengadakan doa kebangsaan bersama lintas agama sebagai bentuk toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
Kementerian Agama menggelar doa bersama lintas agama yang dipimpin langsung oleh para guru agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Doa bersama menjadi simbol kebersamaan sekaligus wujud nyata semangat toleransi yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama, Supriyadi berharap doa kebangsaan bersama dapat memberikan warna kedamaian bagi alam semesta dan khususnya bagi bangsa dan negara kedaulatan Republik Indonesia, serta umat Buddha dapat bersatu padu membangun Indonesia menjadi lebih baik. Doa kebangsaan bersama yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama secara serentak di seluruh Indonesia. Doa ini kita panjatkan, semoga apa yang menjadi niatan kita dapat memberikan warna kedamaian bagi alam semesta, bagi bangsa dan negara kesatuan Indonesia yang kita cintai. Supriyadi menilai doa kebangsaan bersama menjadi momentum teladan nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Buddha dalam toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Doa kebangsaan bersama diikuti sekitar 5.000 umat Buddha dari seluruh wihara di Indonesia secara daring dan 1.200 umat Buddha yang hadir secara langsung. Saudara, bullying atau perundungan mesti segera dicegah agar anak-anak dapat tumbuh di lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Berbagai cara terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, mulai dari kampanye hingga karya kreatif yang mampu menyampaikan pesan moral bagi pelajar maupun masyarakat. Di Malang, sebuah karya layar lebar diproduksi dengan melibatkan riset ke puluhan sekolah dan ratusan pelajar. Sutradara Tarmizi Abka atau akrab disapa Pak Jimmy menyebut pesan utama yang ingin disampaikan adalah ajakan agar tidak ada lagi praktik perundungan di sekolah. Sementara itu artis cilik Mahesa Prabu Febrianto mengaku bangga bisa ikut serta. Baginya pengalaman ini menjadi kesempatan belajar sekaligus berbagi pesan positif kepada anak-anak agar saling menghargai. Melalui karya tersebut, para pembuat berharap pesan stop bullying dapat tersampaikan dengan baik. Untuk memberikan pesan terhadap generasi muda, anak-anak pelajar, serta lingkungan semua, supaya kita tidak ada lagi saling bully, tidak ada lagi saling menyakiti, tidak ada lagi saling yang merasa kuat, yang merasa hebat, yang merasa sok ada semuanya, tapi justru malah menyakiti orang lain, gitu. Nah, mudah-mudahan dengan film ini juga bisa memberikan pesan terhadap para pelajar seluruh Indonesia agar tidak ada lagi yang membuli. Bully itu nggak keren loh, dan sama sekali mengakibatkan buat anak-anak nggak nyaman loh. Nanti malah anak-anak yang dibully malah jadi korban. Udah deh, jangan bully lagi. Selain itu, keindahan budaya dan potensi daerah juga ditampilkan untuk menumbuhkan rasa bangga serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bersahabat bagi generasi muda. Saudara, Aceh Film Festival 2025 resmi digelar di Banda Aceh. Ajang ini turut menghadirkan sineas dari Aceh, nasional hingga mancanegara. Selain menjadi ruang kompetisi, festival ini juga menjadi wadah apresiasi dan pertemuan ide lintas budaya. Diinisiasi oleh komunitas Aceh Dokumenter, Aceh Film Festival menjadi ruang alternatif bagi masyarakat Aceh untuk mengakses film, berdiskusi, dan membangun jejaring kebudayaan. Mengusung tema Stratagem yang merefleksikan strategi dan kreativitas para pelaku seni di Aceh dalam berkarya, terlepas dari berbagai keterbatasan infrastruktur dan ruang berekspresi. Festival yang berlangsung dari tanggal 2 sampai 6 September 2025 ini diselenggarakan di Teater Library dan Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Festival ini menghadirkan beragam program, di antaranya
Kompetisi film pendek internasional dengan lebih dari 3.023 film submisi dari 120 negara hingga Aflamu, yaitu program khusus film dari Timur Tengah yang menyoroti kedekatan budaya dan pengalaman konflik dengan Aceh. Festival Director Jamaluddin Fonna mengatakan AFF bukan hanya ruang menonton tetapi laboratorium sosial dan budaya, serta menjadi stimulan agar Aceh memiliki ruang menonton yang representatif sekaligus memperkuat ekosistem perfilman lokal. Film-film yang masuk dari luar negeri itu bisa jadi referensi untuk pembuat-pembuat film di Aceh ya, agar mereka bisa melihat bagaimana kemudian gaya bertutur para pembuat film dari luar negeri, dan juga kita sebenarnya juga pengen memberi akses kepada masyarakat di Aceh untuk kemudian bisa dapat akses menonton film-film dari Timur Tengah. Antusiasme para penonton turut memeriahkan acara ini. Salah satu penonton, Regina, mengungkapkan bahwa film dokumenter di festival ini memperluas wawasan juga empati terhadap isu-isu lokal maupun internasional. Sebenarnya penting sekali ya nonton film dokumenter, karena itu banyak belajar isinya terkait dengan apa-apa yang tidak kita ketahui sebelumnya. Dan tadi di Festival Film Internasional ini juga banyak disuguhkan aktivitas-aktivitas film dokumenter yang memang di luar negeri, dan bahkan ada yang dari Indonesia, masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Acara ini juga turut menghadirkan juri dari dalam dan luar negeri. Salah satunya Sofia Setiorini. Ia mengungkapkan bahwa film-film yang masuk dalam kompetisi ini memiliki keterkaitan isu sosial yang kuat. Ia juga berpesan agar semua penggiat film di Aceh terus bergerak dan berkarya. Dari Banda Aceh, Alfi dan Ilyas, Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Klik Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Yunita Monim mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.